Saya lanjut ya ke metode berikutnya. Ini kita belajar pakai metode DDM juga, discount dividend model. Untuk discount dividend model ini biasanya dipakai juga untuk perusahaan yang sudah cukup stabil. Bagaimana tahunya dia perusahaan yang stabil? Salah satunya adalah dari sisi revenue, dia udah nggak terlalu bertumbuh secara eksponensial lagi. Bisa jadi dia bertumbuh naik dari tahun ke tahun, tapi ada kalanya dia juga menurun dari tahun ke tahun kayak gitu. Jadi kadang naik, kadang turun. Kalau di Indonesia misalnya contohnya adalah perusahaan Unilever atau Astra misalnya, yang mana usianya udah lebih dari 50 tahun dan dia pada umumnya sudah membagikan dividen secara rutin. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan seperti itu cocoknya menggunakan metode DDM. Tapi DCF tetap penting juga apabila teman-teman bisa tahu jika perusahaan itu memiliki proyeksi atau strategi untuk akuisisi aset, akuisisi perusahaan lain di beberapa tahun ke depan. Cara menghitung diskon DDM ini, ya, diskon dividend model, itu caranya hampir sama seperti menghitung DCF. Teman-teman menggunakan dua komponen ini ya sebagai langkah dasar dalam perhitungan enterprise value dan equity value-nya, yaitu ada growth rate-nya dan ada WACC-nya juga. Kita bikin sama aja ya, growth rate dan WACC-nya, sama persis seperti dengan di DCF. Kemudian kita masukkan proyeksinya dari 2024 sampai di 2033, berapa dividen, cash dividen yang akan dibagikan perusahaan kepada para investor. Angka ini diperoleh dari seed valuation ya, mulai dari G242. Kita bisa lihat ya di bagian financial statements-nya di valuation. Ini kita ada dividend paid ya, dan kita sudah melakukan proyeksi dari 2024 sampai 2033. Ini angkanya ini. Kemudian di bagian sheet-nya football, angkanya kita balik ya supaya tidak negatif seperti di bagian valuation tadi. Tinggal kita tarik aja sampai ke 2033 sama persis. Ini adalah cash dividendnya berdasarkan dari valuasi proyeksi yang udah kita bikin di perhitungan sebelumnya. Kemudian terminal value-nya, ini kita menghitung berdasarkan dari angka proyeksi di tahun terakhir dikali dengan growth rate ini, kemudian dibagi dengan selisih dari WACC dan growth rate. Ini bisa saya tunjukkan ya, cara menghitungnya seperti ini, tulis sama dengan, kemudian pilih angka proyeksi yang terakhir di 2033, kemudian ketik kali atau ini tanda bintang, kemudian kurung buka, kemudian klik tulis 1, tambah, diklik ini growth rate-nya, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi atau pakai garis miring, kemudian kurung buka, kemudian klik WACC-nya, dikurangin dengan growth rate-nya ini, kemudian kurung tutup, dan klik enter. Nah, ini adalah terminal value berdasarkan dari angka proyeksi cash dividend di proyeksi terakhir dalam periode proyeksi kita 2033. Kemudian discount factor ya, berdasarkan dari WACC-nya. Ini juga saya ambil dari bagian valuation ya. Discount factor ini untuk menghitung present value ya. Ini ada di bagian ini valuation, di bagian ini discount factor ini sama persis ya untuk 2024 sampai 2033 ya, mulai dari 0,92, 0,84 sampai seterusnya. Di bagian football ini sama 0,92, 0,84 sampai ke 2033 0,41 discount factor-nya. Ini digunakan untuk menghitung present value. Misalnya cash dividend ini rumusnya tinggal dari cash dividend dikali dengan discount factor-nya di tahun yang sama gitu. Ini saya hitung lagi nih sebagai contoh ya, cash dividend kali dan discount factor seperti ini, kemudian Ctrl C ya, kemudian tarik sampai 2033, kita tekan enter kalau misalnya ini di Excel, kalau misalnya di Google Sheet itu pakai Ctrl C Ctrl V. Untuk terminal value ini sama juga ya, dari angka ini karena terminal value itu dihitungnya di akhir periode proyeksi, maka dia dikalinya dengan discount factor di akhir periode proyeksi juga, dan kita peroleh present value dari terminal value-nya adalah 120.000 sekian. Kemudian untuk menghitung net present value-nya tinggal kita jumlahkan aja ya, present value dari cash dividend dan present value dari terminal value-nya. Ini kita jumlah sampai terakhir seperti ini. Setelah itu kita hitung totalnya dari jumlahnya 2024, present value dari cash dividend dan present value dari terminal value, kita jumlah sampai yang akhir periode proyeksi kita. Kita peroleh total equity value-nya. Bedanya dengan DCF,
kalau misalnya DCF, angka ini adalah baru angka enterprise value. Tapi kalau misalnya di DDM, angka ini sudah langsung angka equity value. Karena basisnya kita adalah angka cash dividend, bukan dari angka dari free cash flow. Dari sini share outstanding sama, kita ambil dari yang DCF juga. Dari di sini DCF shares outstandingnya berapa. Kemudian intrinsic value-nya ini kita hitung total equity value dibagi dengan shares outstanding. Dan kita peroleh harga intrinsik sahamnya 955. Untuk menghitung berapa lowest dan highest value-nya, ini dari perhitungan ini kita bikin tabel sensitivity analysis ya. Ini sama persis ya dengan cara kita menghitung di DCF kemarin. Saya tunjukin lagi ya. Angka di sini ini sama persis dengan angka range yang saya pakai di DCF. Begitu juga angka weight-nya saya pakai di 5 aja, 5 baris dari angka sensitivity analysis dari DCF ya. Kemudian ini WACC-nya, untuk perhitungannya kita akan menghitung intrinsic value-nya. Kita pilih menggunakan sama dengan ya dari angka ini 955 dan kita klik enter. Ini angkanya tidak kelihatan karena saya pakai warna putih. Kalau misalnya ini dihitamkan, jadi ini sama ya 955. Ini saya kembalikan lagi ke warna putih. Saya Ctrl Z, kemudian bikin tabelnya. Ini ambilnya dari sini ya, dari formula ini, kemudian ditarik ke kanan, pakai Ctrl dan Shift kanan, kemudian Ctrl Shift bawah seperti ini. Kemudian kita pilih tabnya data yang ada di atas ini, kemudian kita pilih what if analysis, kemudian kita pilih data table. Untuk row input cell-nya, yang barisnya ini, kita pilih dari sini ya growth rate-nya. Untuk kolomnya yang di bagian sini yang baris itu kita pilih dari WACC, kemudian kita klik OK. Nah, kita peroleh sensitivity analysisnya dari range growth dan WACC-nya, dan kita peroleh angka dari yang terendah sampai yang tertinggi. Untuk mengambil the lowest value-nya bisa pakai min, ya misalnya sama dengan min kurung buka, kita ambil dari atas ini sampai yang kanan bawah, dan kita klik enter. Kita peroleh the lowest value-nya 794, highest value-nya sama dengan naik kurung buka, kita ambil dari angka yang atas, kiri atas sampai yang kanan bawah, dan kita klik, kita peroleh highest value-nya 1333. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke metode berikutnya, book value valuation. Mau nanya. Ya, silakan. Itu berarti buat interpretasi sensitivity analisisnya gimana ya? Maksudnya apa? Pertanyaannya gimana? Misal kayak nih, berarti itu ketika WLCC 7,7% dan growth-nya 2%, berarti intrinsic value-nya ada di 997 gitu. Ya, betul. Jadi ini untuk melihat ini ya, persebarannya si perhitungan intrinsic value ini, kalau misalnya dari indikatornya itu kita tarik ke terendah atau misalnya kita dorong sampai yang tertinggi. Ini kalau di perbankan istilahnya itu stress test ya, stress testing gitu. Jadi ngelihat nih kalau misalnya ini kita tarik sedemikian rupa WACC-nya sampai ke 7,7 dan growth rate-nya kita tarik sampai ke 2,0, itu nanti harganya bisa jadi 997. Atau WACC-nya gitu kita maksimalin sampai 10,7%. Nah, nanti perhitungan intrinsic value-nya bisa jadi 794 kayak gitu. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya perhitungan-perhitungan ini semua kan prediksi ya, proyeksi gitu. Nggak ada yang 100% akurat. Jadi untuk memaksimalkan analisis para analis atau investor, kita buat stress testingnya seperti ini supaya mereka juga tahu ibaratnya nanti persebaran distribusinya itu seperti apa. Kalau di tengah-tengahnya sekitar sini, nanti kemungkinan jatuhnya atau kemungkinan terburuknya bisa sampai angkanya segini, atau kalau ternyata nanti kondisi realitanya lebih baik daripada actualnya bisa sampai ke sini. Optimisnya segini, pesimisnya segini gitu.